Itu gue ngerasa tuh kayak terwakili gitu kan sama Nirvana sama Kurt Cobain gitu dengan lifestyle-nya gitu. Dia kan main gitar kidal, terus nggak banyak efek, cuma metal zone doang satu ya kan. Oke. Kita balik lagi di episode selanjutnya. Kita lagi di Stanford Bridge. Stanford Bridge. Bukan. Itu jembatan. Ini Stanford Bridge mah kandangnya siapa ya? Klub bola ya. Stadion ya. Stadium Stanford Bridge mana ya? Aulah entahlah. Kayak balik lagi di gila di sore hari, pagi hari yang cerah ini. Kita lagi di Finlandia nih kebetulan. Kota paling nyaman. Kalau di belakang kita lihat masih ada terusan, bukan Suez, Ciliwung. Ciliwung. Terusan Suez kan ada yang mentok tuh, nggak bisa muter balik. Iya, kapal-kapal nggak bisa muter balik. Kalau di sini bisa. Jadi kita ngebahas apa nih? Jadi hari ini nih kita mau ngebahas musik kita nih. Kita udah nunggu-nunggu nih sebenarnya mau bahas ini nih. Jadi kalau musik buat lu nih, lu apa yang sangat lu ketika dengerin musik baru akan balik lagi tuh apa? Gue sih sebenarnya akhirnya segala macam yang gue dengerin waktu dulu nih Joy, relate di umur gue yang sekarang gitu. Itu ngeri tuh. Gimana jadi, maksudnya tuh? Kayak dulu tuh gue dengerin Nirvana lah. SD kelas 6 sampai SMP tuh gue dengerin Nirvana. Dan waktu itu tuh kayak kampung gitu loh, dengerin Nirvana tuh di kalangan teman-teman sekolah gue gitu. Musik apaan sih nih gini. Sekarang tiba-tiba boom lagi dan relate lagi gitu. Iya sih. Bahkan kalau lu lihat baju Nirvana yang dulu dipakai sama Mustang, ya kan, sebutannya kan mas-mas tengik gitu kan. Smell Fest gitu-gitu lu banyak dipakai sama pengamen lah segala macam. Sekarang yang pakai ABG tanggung gitu kan, mulus-mulus gitu. Dulu dibilangnya musik alay. Ya cuma sekedar ya orang pakai baju band tuh dulu kayak apa ya, masih banyak sih mindsetnya orang yang bilang alay banget sih lu pakai baju band gitu. Maksudnya ada yang kayak gitu. Tapi kan ternyata sekarang banyak brand pun juga kerjasamanya sama band kan, buat naikin produknya mereka. Itu dia yang ngeri tuh. Maksudnya kalau dulu kita cari merchandise kayak bedil karo mawar aja dulu kan yang make alay lu anjing, jamet. Iya, bukan Mustang apa jamet Jawa metal kayak gitu kan. Nah sekarang tiba-tiba dunia terbalik atau gimana, apa semuanya jadi kayak relate gitu loh. Iya yang dulu dibilang alay gitu segala macam gitu. Jeans robek. Kayak anak sekarang mungkin ngelihat foto-foto lu di Facebook kali ya. Ya anjing lu. Iya. Alay banget, imo. Tapi pada saat itu semuanya begitu gayanya. Semuanya kayak gitu. Sampai operasi saya 2 kali, Pak. Kena rambut. Nanti ada foto EGJ kita insert di sini. Kenapa dia bisa sampai operasi mata 2 kali? Itu karena fashion. Jadi fashion itu memakan. Kalau kata Koil, hidup ini adalah fashion. Ya kalau musik jadi fashion kayaknya nggak tahu ya, gue ngeliat kayak karena balik lagi kan musik itu juga kan masuknya dari culture-nya Amerika ya, pop culture-nya di sana ya. Jadi kayak apapun yang di sana maju gitu, di sana lagi happeningnya apa ya di sini ngikutin juga sih kalau menurut gue. Itu kan kayak selama bertahun-tahun kita ditutup, tiba-tiba kebuka tuh, apalagi pas ada internet kan, kayak dulu gue tuh dengerin Kurt Cobain, Nirvana tuh dulu nyebutnya Cobain. Musik apa nih? Musik Cobain. Ya kan? Nama vokalisnya lebih terkenal daripada nama bandnya. Nama bandnya bener. Cobain, lu fansnya Cobain. Itu yang lagu Love Buzz tuh, yang dia loncat ke crowd, terus dia mukulin bodyguardnya tuh. Oh iya. Gue dapetnya tuh dari visi dibajakan. Oh, jadi video konser gitu ya? Video konser. Nah, ada beberapa konser Nirvana tuh dari zaman dia main di gig kecil sampai di gig besar itu di Olympia kan terakhir tuh yang gede banget. Nah, itu tuh dia moshing ke crowd, terus bodyguardnya itu narik dia biar nggak terlalu jauh ke crowd kan. Nah, bodyguardnya itu dipukul tuh. Sampai akhirnya gue temuin setelah kejadian itu ternyata Cobain di Uber sampai parkiran. Oh, sama si bodyguardnya itu. Dia udah nggak peduli. Gua nggak peduli lu Nirvana, lu Kurt Cobain, karena waktu itu Nirvana. Dia bodyguard konser ya berarti, bukan bodyguard band ya?
bodyguardnya Geffen Record tuh. Bukan Geffen dulu, sebelum Geffen Sub Pop ya. Sapop. Sapop. Kalau nggak salah Sapop dia di hire tuh buat, sebenarnya konser itu emang juga udah nggak terlalu layak ya. Iya. Karena Nirvana tuh meledak tapi masih kecil tuh tahapannya tuh sebelum Smash Spirit kalau nggak salah tuh. Nah itu udah ngebludak banget. Nah hampir digagalin konser itu. Nirvana juga ya udah jadi enggak nih. Iya. Ya kasarnya dia udah bodo amat lah ya. Dia mau kayak gimana ya. Cuma ya karena crowd-nya juga udah nggak ini banget, dan kualitas suara soundnya itu yang bikin Kurt Cobain marah kan tuh sebenarnya. Karena tidak di-prepare mungkin ya. Dan Kurt Cobain emang juga bukan, Nirvana saat itu juga bukan band gede. Iya. Kayak gitu kan. Nah setelah kekacauan itu kan Nirvana main lagi tuh. Nah si Kurt Cobain itu ngilang, dicari sama orang-orang recordnya. Ternyata dia lagi di belakang lagi ini giting morfin. Dan dia ketawa-tawa, habis itu udah main lagi. Gila menurut gue itu rockstar. Iya sih, rockstar banget sih. Dia emang ngebuka kayak ngebuka mata anak-anak muda sih ya. Jadi kayak lu ya ngeband ternyata anjir bisa se-slow itu gitu, nggak perlu ribet-ribet gitu. Iya. Lu bisa jadi ya bisa ngeband, bisa manggung dengan pakaian keseharian lo aja gitu. Itu kan sebenarnya kan flannel sama jeans itu kan pakaian yang paling murah dijual di toko-toko bekas itu untuk tunawisma sebenarnya. Oh, sebenarnya baju-baju sebenarnya juga di sana flanel juga kan karena udaranya dingin kan ya. Iya, sama ini tukang kan. Oh iya benar. Dia blue collar ya. Blue collar apa? Ini ya, carpenter, tukang kayu dia sebenarnya. The Carpenter itu apa judul lagunya? Aku lupa. Oke, band jadul lah. Nama bandnya Carpenter. Nah, di situ gue ngerasa tuh kayak terwakili gitu kan sama Nirvana, sama Kurt Cobain gitu dengan lifestyle-nya gitu. Dia kan main gitar kidal, terus nggak banyak efek, cuma metal zone doang satu ya kan. Tapi itu record ya? Record. Tapi bukan punk ya? Bukan punk sebenarnya, tapi dia nyebutnya punk sih Cobain. Cobain itu bilang musik Nirvana itu punk rock. Karena zaman itu kayaknya belum ada sebutan grunge deh. Kayaknya. Grunge itu nyebut media atau memang dari mereka sih? Media kayaknya. Oh, jadi Seattle Sound dulu kan. Kayak alternatif ya, pop alternatif juga kan media itu kan ya, media Indonesia kan salah ya? Iya, dia nggak bisa mendefinisikan. Ada juga tapi kan alternatif rock di luar. Di luar ada ya? Ada nominasinya juga. Nah di situ gue ngerasa ya akhirnya kan Cobain juga ngakuin banyak orang yang bilang suara generasi kan, dampak yang akhirnya nggak disukain juga sama dia tuh. Ya akhirnya terlalu lagi-lagi pasti terlalu jadi dia tidak mau jadi overrated ya sebenarnya ya. Iya. Kok gue jadi overrated gini nih gue ngeband gitu ya. Gue jadi jadi banyak. Jadi idol lah ya. Kayak gitu padahal dia sendiri yang ngebunuh dia. Maksudnya ngebunuh dia sebagai idol, gue nggak mau jadi idol lah gitu kasar, dia sendiri kan yang. Ya sebenarnya kan harusnya juga mungkin Cobain tuh ya pengen lah jadi idol, maksudnya pengen terkenal, cuma karena ada beberapa di di catatan hariannya kan setelah dia mati tuh. Dia nulis kan kayak gue bakal membuat 1-2 album, habis itu mati bunuh diri terus jadi legenda. Sebenarnya ada hasrat dia juga buat menjadi seorang public figure, tapi kok dampaknya ini yang kok sebegininya ya ternyata public figure itu. Oh iya, star syndrome lah ya. Kayak pernah ada yang minta Kurt tanda tanganin album gue dong, album Nirvana dong, diludahin kan sama dia kan, maksudnya Cobain bukan kasar tapi anjing, nggak usah lah kayak gitu-gitu di gue. Ya lu cuma friends saya lah, bukan fans. Asik. Mungkin dia itu awal-awal gitu. Ya. Karena Nirvana tuh dibilang kaget. Semangat independen berarti, semangat independen dia. Dia indie, dia salah satu alasan dia masuk Geffen Records. Kalau nggak salah tuh kan Geffen ya? Geffen ya, gue lupa. Geffen Records itu kan salah satu kepanjangan tangan dari Universal apa-apa gitu. Oh, sebenarnya anak perusahaan ya? Kayak gitu, itu kan salah satu alasannya juga ya mungkin juga duit, tapi salah satu lagi dia pengen diproduserin lagunya emang lebih bagus lagi, dia kan ada perfeksionis orangnya. Oh iya juga sih ya. Ya sebenarnya jadi pada akhirnya memang ternyata ya balik lagi label yang selalu, kalau dia maksudnya dari zaman itu aja label udah banyak meresahkan ini ya sebenarnya ya. Iya, meresahkan. Banyak meresahkan musisi gitu yang sebenarnya malah si Kurt Cobain itu kan malah merasa tertolong dengan label besar. Lebih bisa mendunia karena itu kan sebenarnya. Dia bisa
ya kualitas sih, dia lebih mentingin kualitas recordingnya dan dipegang sama produser yang emang bener-bener gila Iya sih. itu. Nah di situ kalau lu bedah tuh ada videonya juga di YouTube tuh, dibedah gitu kayak Nirvana itu kayak vokalnya aja 4 lapis, 4 layer, gitarnya itu 4 layer. Sedetail itu ya. Iya. Si Cobain Tapi itu. musik luar tuh memang banyak, maksudnya yang gue lihat secara penggarapan, jangan kan itu deh, kalau lu buka di Spotify nih, jangan pakai lu pokoknya pakai speaker lah, pakai speaker portable lah paling nggak, kayak gitu deh. Lu coba dengerin musik luar sama rilisan Indonesia tapi non major ya gitu. Musik kayak dari mixing masteringnya aja jauh loh. Jauh Joy. Itu kenapa ya, maksudnya sampai saat ini kok masih kayak begitu ya, gue mikir ya. Karena di luar itu, maksudnya kalau menurut gue ya secara skill kita so-so lah. Orang kan ada juga orang Indonesia yang gue pernah baca tentang Mastodon tuh, dia pernah kalau nggak salah dia tuh terlibat, orang Indonesia nih ya, di Inggris sih kalau nggak salah, namanya Jack Jago. Dia tuh dia salah satunya sound engineer-nya Mastodon live waktu itu. Bikin live konser yang DVD dijual, di luar kan band manage itu kan, di manage kan, sampai gue bikin konser gede dijual lah DVD-nya gitu. Itu sampai si Jack Jago-nya itu, gue lupa deh nama studionya, kalau nggak salah di Inggris. Maksud gue berarti kan sebenarnya ada orang-orang Indonesia yang juga wah anjing bisa nanganin segede Mastodon gitu. Jadi kalau yang gue lihat justru itu Joy, kayak Kurt Cobain itu sadar betul kalau kemampuan dia bermusik, make some art gitu loh. Iya. Nah untuk beberapa step di depannya kayak post produksinya sendiri kayak gitu, gue bikin lagu nih udah bagus nih, nah ini gue serahin ke lu nih, gue trust gitu, produser ke ini, jadi ada masukan itu mungkin yang bikin tesnya itu bisa dibilang lebih apa ya, lebih terjaga ya kalau di luar kayak gitu. Iya, kalau dijual di luar kayaknya agak lebih kayak gitu ya. Kalau di Indonesia kan ya orang idealisnya mungkin rada keliru ya. Iya. Dan memaksakan si seniman itu apa musisi itu, gue udah bikin lagu bagus, ya lu main juga harus bagus dong, gini. Harusnya kan nggak ada kolaborasi gitu loh. Iya benar. Si produser itu harusnya ngarahin gitu.